Halo sobat-sobat misioner, jumpa lagi di YouTube KKI Keuskupan Surabaya. Kali ini dengan saya Gita, dan hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tamu yang sangat spesial, yaitu Uskup Keuskupan Surabaya, yaitu Monsinyur Agustinus Tribudi Utomo atau Monsinyur Didi. Selamat pagi Monsinyur, bagaimana kabarnya? Kita. Puji Tuhan, baik, sehat. Puji Tuhan Monsinyur. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia yang sudah berlangsung di tanggal 3 sampai 7 November yang lalu ya, Uskup. Bagaimana tanggapan Monsinyur mengenai Sidang Agung Gereja Katolik tahun 2025 ini? Ya, saya sangat terkesan dengan proses Sidang Agung Gereja Katolik yang terakhir ini ya. Ini sangat serius, tetapi juga indah gitu. Karena pluralitas, karena betul-betul bagaimana gereja sebagai komunio yang bergerak bersama sebagai sinodal itu dapat diwujudkan. Tentu tidak 100% sempurna, karena kalau mau menjalankan sinodalitas secara perfect itu tidak mungkin dibatasi waktu. Tapi ini kan dibatasi waktu, sehingga semua harus diatur. Ada orang memang semua ingin didengarkan, tetapi kan ada macam-macam tipe orang yang jikalau didengarkan semuanya dengan sepenuh ungkapannya itu, maka ya Sidang Agung nggak akan selesai. Maka ada kebijaksanaan yang menurut saya cukup adil dan bisa diterima oleh seluruh peserta ya. Dan ini yang menggambarkan sungguh-sungguh miniatur Indonesia. Hingga yang pertama menurut saya, kesan saya adalah ini proses sinodalitas yang sangat bagus yang menggambarkan gereja Katolik sebagai komunio, sehingga semua unsur budaya, unsur aliran, unsur suku semuanya bisa terakomodir. Lalu yang kedua adalah proses Sidang Agung ini menghasilkan sebuah komitmen yang sangat lengkap, sehingga ini menggambarkan kompleksitas masalah di setiap provinsi gerejawi, sehingga kita yang di Indonesia bagian barat pun mengenal dan mendengarkan, belajar, dan ingin tergerak untuk ambil bagian dalam perjuangan di Indonesia Timur, misalnya di Kalimantan dan juga di Nusa Tenggara dan di Papua. Ini sangat indah di situ. Lalu yang ketiga, tim perumus yang sangat baik. Jika pada umumnya tim perumus itu kan mempunyai bahasa sendiri untuk merumuskan, kadang-kadang banyak hal yang hilang dalam perumusan. Tapi tim perumus saat ini mengerjakan semuanya dengan sense kelembutan hati yang mau mendengar dan berupaya semaksimal mungkin untuk bisa merangkum dan mengungkapkan seluruh problematika, dan itu tergambar dengan baik dan itu luar biasa bagus. Itu kesanku ya. Baik, jadi memang Saki tahun ini menjadi ajang belajar juga dari dari setiap provinsi gerejawi yang ada di Indonesia. Lalu pasti kompleks dan menyatukan banyak pikiran itu pasti sulit ya Monsinyur. Tidak gampang ya. Tapi pada akhirnya puji Tuhannya berhasil memuahkan komitmen yang memang sudah disepakati oleh semua. Ya, semua ya bisa terima. Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia sudah mengeluarkan hasil ya ini Monsinyur. Bagaimana tanggapan Monsinyur mengenai hasil itu dan juga harapannya untuk Keuskupan Surabaya tentunya? Ya, menurut saya hasil ini terlalu sayang kalau dibiarkan menguap. Hasil Saki ini harus diolah kembali di setiap provinsi gerejawi
untuk menjadi arah gerak bersama di Provinsi Gerejawi dan di setiap keuskupan. Jadi ada hal-hal, isu-isu strategik yang bisa dikembangkan di keuskupan masing-masing. Karena keuskupan sudah punya arah dasar, tetapi itu adalah buah dari sinodalitas di keuskupan itu sendiri. Keuskupan Surabaya belum mendengarkan problematika di luar Surabaya yang merupakan problematika nasional gitu. Dan itu adalah seperti yang diserukan dalam dokumen Konsili Vatikan kedua dalam Gaudium et Spes, bahwa sukacita mereka itu juga mesti harus menjadi sukacita kita bersama. Kesedihan, penderitaan, harapan mereka juga harus menjadi kesedihan, harapan, dan kegembiraan kita. Maka di situ keuskupan senyampang menjalankan arah dasar keuskupannya, juga mendengarkan untuk peduli dengan hasil Saki ini. Saya anggap sebagai arah gerak dasar bagi gereja Indonesia selama 5 tahun mendatang, dan itu yang perlu dikawinkan dengan arah dasar keuskupan gitu ya. Baik, berarti nanti hasil dari Saki ini sendiri akan diolah lagi, disesuaikan lagi dengan arah dasar dari keuskupan di Indonesia. Ya, nah tentu saja ini tidak kita bisa mengandaikan begitu saja. Mesti ada tim pengawal progres dan implementasi hasil Saki sampai tahun 2030, dan itu di tingkat KWI. Nah tentu saja ini melibatkan juga tim yang solid, karena harus bagaimana setiap tahun roadmap dari isu-isu strategis dalam setiap tahun ini bisa diimplementasikan di keuskupan masing-masing, dan itu dilaporkan sehingga bisa dievaluasi, bisa diukur bagaimana nanti di akhir tahun 2030 kita bisa melihat sejauh mana hasil Saki ini dihayati dan diimplementasikan ya. Jadi agar lebih terukur begitu ya Monsinyur, ya, agar bisa dievaluasi untuk Saki kemudian di edisi tahun 2030 nanti ya. Betul. Lalu saat ini Monsinyur mendapat jabatan baru sebagai Ketua Komsos KWI. Lalu apa harapan Monsinyur untuk keuskupan-keuskupan di Indonesia, terutama untuk keuskupan Surabaya mengenai hal itu? Ya, sesudah Saki langsung nyambung sidang sinodal KWI. Nah, dalam sidang sinodal KWI itulah saya mendapat giliran untuk di Komisi Komsos KWI. Apa yang sementara ini ada di benakku untuk ke depan, paling tidak 3 tahun ke depan. Pertama, saya akan mempelajari dulu apa yang 1 tahun terakhir dilakukan oleh kepengurusan yang lama, hal-hal baik apa yang bisa dilanjutkan, lalu hal-hal apa yang perlu dikembangkan, hal-hal apa yang tidak perlu dikembangkan. Itu yang pertama. Maka saya mempelajari file-file dokumen dari Komisi Komsos KWI. Lalu yang kedua, apa yang saya bayangkan perlu mendapatkan tekanan ke depan. Paling tidak ada 3 hal. 1 adalah pendataan. Data tentang perkomsosan di Indonesia. Apa sih media sosial, apa sih program-program di setiap keuskupan di Indonesia ini terkait dengan Komisi Komsos? Siapa sih tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini yang sungguh-sungguh mempunyai talenta, kapasitas yang dapat berbagi misioner untuk mengembangkan perkomsosan di Indonesia. Dan tentu saja kita media-media sosial Katolik apa saja yang ada di Indonesia ini yang
diikuti oleh banyak anak muda, banyak umat, banyak anak-anak Katolik di Indonesia. Itu yang kita data. Lalu yang dari data itulah, satu, kita menemukan hal-hal apa yang perlu dikembangkan. Lalu yang kedua, apresiasi apa yang bisa diberikan untuk menumbuh kembangkan apa yang telah diusahakan oleh media-media yang ada. Lalu kita juga akan memanfaatkan Hari Pers dan Hari Pelindung dari Komsos ya, Franciscus de Sales. Nah, itu yang bagaimana ini nanti menjadi sebuah event apresiasi bagi media-media baik digital maupun cetak yang ada di Indonesia ini, yang sungguh-sungguh menjadi pewarta perdamaian, membawa misi kerajaan Allah di Indonesia. Itu yang kedua. Jadi nanti ada apresiasi dan ada pengembangan program apa. Lalu yang tiga, ada yang memang bersifat ideologis, teologis. Bagaimana kita mendalami dan mendiseminasikan sehingga ajaran-ajaran gereja tentang Komsos, khususnya dari 2 paus terakhir, itu apa yang diharapkan oleh Gereja Universal terkait dengan pewartaan Injil melalui media komunikasi sosial. Nah, disitulah nanti harapannya perkeuskupan kita atau juga orang-orang yang selama ini menjadi influencer yang baik itu bisa mendapatkan giliran untuk menjadi pewarta-pewarta kejernihan panggilan dan misi jurnalistik, misi Komsos di dalam kancah misi Gereja Katolik di tengah dunia saat ini. Nah, kira-kira begitu yang saya bayangkan sementara ya. Baik, Monsinyur, menarik ya ternyata, karena memang saat ini saya sebagai anak muda sendiri, Monsinyur, juga melihat banyak sekali influencer yang mengangkat tema Katolik sudah mulai banyak bermunculan, dan saya rasa itu memang perlu mendapat apresiasi ya, Monsinyur. Saat ini gereja belum melihat. Nah, ini perlu ada tim yang sungguh-sungguh buat appraisal media-media yang sungguh menjadi influencer di tengah masyarakat yang perlu diapresiasi, diakui, didorong, dimurnikan motivasi, dijaga untuk tidak tergoda dengan arus media saat ini, sehingga tetap menjadi istilahnya Paus Franciscus, juga Paus Leo menekankan lagi pelucutan informasi, pelucutan disarmament itu biasanya kan pelucutan senjata untuk perang gitu ya. Tapi bahwa sekarang bagaimana informasi hasil konten media sungguh dilucuti dari naluri-naluri kekerasan hanya demi sebuah algoritma viralitas, tanpa peduli apakah ini semakin meningkatkan kualitas manusia atau tidak. Nah, ini hal-hal yang perlu diapresiasi dan diwartakan lebih lagi ya. Baik, Monsinyur, terima kasih untuk segala insight yang sudah dibagikan kepada saya dan sobat-sobat misioner di rumah. Terima kasih juga untuk sobat-sobat misioner yang sudah menonton talk show pada hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Salam misioner bersama ya, Bapak Bosku. Salam misioner. Sampai jumpa.